One, two, three. Bismillahirrahmanirrahim, ketemu lagi dengan Nisari. Masih di materi Teorema Pitagoras. Di pertemuan ketiga ini, Miss akan membahas tentang bagaimana menghitung panjang diagonal bidang atau diagonal ruang dan penerapan Teorema Pitagoras. Nah, ini biasanya terkait dengan soal-soal cerita ya. Simak baik-baik. Pertama, diagonal bidang. Pada bidang datar, diagonal bidangnya itu, Miss contohkan ini ada persegi panjang ya. Diagonalnya warna biru nih. Kalau pakai konsep Pitagoras, maka D kuadrat sama dengan P kuadrat tambah L kuadrat. Ya, nah ini untuk mencari diagonal bidang atau diagonal sisi. Nah, pada kubus, nah contohnya pada kubus nih, diagonal bidang pada kubus. Kubus kan rusuknya sama semua nih. Kalau misalkan S, konsep dari Pitagoras kan BD kuadrat itu sama dengan CD kuadrat ditambah CB kuadrat. Karena sama-sama S, berarti ya S kuadrat tambah S kuadrat. Ya, berarti diagonal bidang itu adalah S akar 2 pada kubus. Ya, diingat diagonal bidang atau diagonal sisi pada kubus adalah S akar 2. Jadi kalau rusuknya 5, ya 5 akar 2 gitu ya. Kemudian diagonal ruang. Nah, diagonal ruang pada balok. Nah, diagonal ruang pada balok yang warna merah nih, AG contohnya. Itu kan pertama kita cari D-nya dulu, diagonal sisinya dulu nih. D kuadrat sama dengan AC kuadrat tambah CG kuadrat. Nah, AC sendiri ini kan diagonal. Ya, AC kuadrat itu adalah AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Sehingga kalau kita gabungkan, D itu adalah akar dari AB kuadrat tambah BC kuadrat tambah CG kuadrat. Nah, AB itu adalah panjang dari balok, BC itu lebar, CG itu tinggi. Nah, nanti kita bisa simpulkan diagonal ruang pada balok itu adalah akar dari P kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat. Nah, bagaimana pada kubus? Nah, contoh diagonal ruang pada kubus itu DF nih. Ya, DF itu dengan yang sama, dengan konsep yang sama, DF kuadrat adalah DG kuadrat ditambah GF kuadrat. Sedangkan DG kuadrat itu adalah S kuadrat ditambah S kuadrat ya, berarti 2S kuadrat. Lalu ditambah GF pun S kuadrat. Maka diagonal itu adalah akar 3S kuadrat. Dapat kita simpulkan diagonal ruang pada kubus adalah S akar 3. Gitu, oke? Nah, ini contoh soalnya nih, ada panjang AC 24 cm, panjang AB-nya 13, panjang AD-nya 20. Hitung luas bangun layang-layang di samping. Nah, kita tulis dulu, AC-nya 24 berarti masing-masing 12 ya. AB-nya 13, AD-nya 20. Nah, ini kita bisa cari dulu, kalau luas kan diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2, maka kita harus cari panjang BD ini. Nah, kita bertahap nih untuk nyari BD, kita cari dulu OB-nya ya. Pakai triple Pitagoras, pakai OA banding OB banding AB ya. 12 banding OB banding 13. Kita ingat ada triple ya. Yang ada 12 13-nya kan triplenya 5. Berarti langsunglah dapat OB-nya 5. Kemudian, pakai triple lagi yang bawah, ada 12, ada OD, ada 20. Kita sederhanakan dibagi 4, jadinya 3 banding OD banding 5. Ingat lagi triple Pitagorasnya berapa? Oh, 3, 4, 5. Maka OD-nya adalah 4 dikali 4. Karena tadi dibagi 4, OD-nya jadi dikali 4 ya. OD-nya 16. Maka BD-nya itu adalah 5 ditambah 16 sama dengan 21 cm. Luas layang-layang itu adalah diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Berarti AC kali BD bagi 2. AC-nya itu 24, BD-nya 21. Nah, dibagi 2 sama dengan 252 cm persegi. Oke, gampang ya. Berikutnya, ada balok nih, panjang lebar tingginya diketahui. Tentukan panjang salah satu diagonal ruangnya. Nah, udah langsung aja nih ya, P-nya 12, L-nya 9, T-nya 8. Cara pertama kita pakai rumus tadi, ya, P kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat. Nah, hitung hasilnya adalah
akar 289 sama dengan 17 cm. Cara 2 kita bisa pakai konsep triple Pythagoras nih. Pertama kita ambil yang 12 sama 9 dulu. Pasangannya berapa? Oh, pakai sederhana dulu, bagi 3. Nah, 4, 3, triplenya 3, 4, 5. Maka X-nya adalah 5 dikali 3. Sama dengan 15. Nah, lalu setelah itu kita triplein lagi. X-nya kan udah dapat 15. Kita pasangkan sama 8. Ya. 15, 8 sama diagonal ruangnya. Tahu deh triplenya kan? Triplenya adalah 17. Ya udah, langsung lah deh. Diagonal ruangnya adalah 17 cm. Ya, jadi boleh pakai rumus, boleh pakai triple Pythagoras. Berikutnya penerapan dari teorema Pythagoras. Ya, ini bisa digunakan dalam permasalahan sehari-hari nih. Misalkan arsitek untuk mengukur kemiringan bangun, nah itu pakai konsepnya Pythagoras. Lalu tukang kayu untuk bikin segitiga yang buat penguat pilarnya gitu. Kemudian soal-soal cerita, itu bisa pakai konsep teorema Pythagoras. Nah, langkah-langkahnya untuk menyelesaikan itu pertama kita baca dulu nih pokoknya soalnya dengan seksama, benar-benar bacanya. Kemudian kita bikin sketsanya atau gambarnya dari cerita tersebut biar ketahuan mana yang sisi miringnya, sisi penyikunya gitu. Kemudian rumuskan masalah lalu hitung gitu ya. Jadi rumuskan masalahnya itu biar tahu ini apa sih yang ditanya gitu. Nah, terakhir kita periksa lagi ya udah benar belum. Nah, ini yang paling penting nih, harus teliti. Oke, Miss punya contoh nih, ada tangga memiliki panjang 14 meter bersandar di dinding. Jarak ujung tangga bagian atas ke lantai ialah 10 meter. Tentukan jarak kaki tangga ke dinding. Nah, kita gambarkan ini dindingnya, ini lantainya. Kemudian ini tangganya nih. Tangganya panjangnya 14 meter. Jarak ujung tangga bagian atas ke lantai itu adalah 10 meter. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Yang ditanyakan adalah jarak kaki tangga ke dinding, X-nya nih. Nah, maka Pythagoras yang kita pakai itu adalah pertama 14 kuadrat, karena miringnya 14 kuadrat ya. 14 kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 10 kuadrat. Maka 196 sama dengan X kuadrat tambah 100. X-nya berarti akar 96. Gitu, oke? Jadi jaraknya akar 90. Cari hasilnya enggak apa-apa. Cukup sampai sini aja ya. Jadi nggak perlu pusing nyari hasilnya. Nah, sekarang buat latihannya nih. Ada 3 soal. Yang pertama ada limas, alasnya persegi panjang. Ada ukurannya, alasnya. Lalu rusuk TP-nya diketahui, yang ditanya tinggi. Berarti TS-nya ya. TS apa titik yang garis titik-titik ini. Ya. Nah, ini nanti dicari pakai konsep Pythagoras. Yang kedua, ada bis berjalan meninggalkan terminal ke arah barat sejauh 120 km. Barat itu berarti ke arah kiri ya. Lalu dia belok ke arah utara, berarti ke atas sejauh 50 km. Berapa jaraknya dari tempat semula? Oke, nanti dipakai konsep Pythagoras. Nah, yang ketiga, ada menara, tingginya 37,5. Anak ada berdiri pada jarak 15 meter dari menara, memandang puncak menara. Kalau tinggi anak 1,5 meter, berapa jarak pandangnya? Nah, ini digambarkan dulu nih, biar kebayang gimana penyelesaiannya. Oke, baik, mudah-mudahan soalnya dengan mudah bisa diselesaikan ya. Kalau misalkan masih bingung, boleh simak lagi videonya. Oke, sukses terus buat kalian. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kita ketemu lagi di video-video Miss Sari berikutnya.